mengikuti acara dan kegiatan ini dengan sersan, serius, santai hingga akhir acara pada hari ini. Dan beliau mematurkan banyak-banyak terima kasih kepada panjenengan semua karena sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk bisa hadir di dalam kegiatan pembinaan ini. Dan kami juga mohon maaf apabila ada fasilitas kami yang senyampang itu kurang berkenan di hati panjenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan kita ini, sambung rasa ini bisa memberikan arti dan manfaat dan kebarokan dalam tata kelola irigasi yang ada di aktuating dan pengawasan kontrol, di mana semua aktivitas tersebut bertujuan untuk mencapai target organisasi. Ini menurut Dissenegari bahwa manajemen organisasi itu sebuah aktivitas yang nantinya bertujuan mencapai target organisasi. Terus yang menurut Henry Faya, manajemen organisasi ini adalah aktivitas perencanaan hampir sama, yakni mengorganisir, dan mengawasi perencanaan serta di mana rangkaian aktivitas pembelaan tadi bertujuan untuk mencapai goal organisasi. Kita juga bayar tadi. Ini enaknya, yuk melu IPA, yuk melu kota. Di sini bisa saling berbagi ilmu, berbagi informasi dari kelembagaan kota. Oh, kalau ini ternyata kota ini disampaikan ke kelembagaan hibahnya. Nah, enaknya sih kalau sudah menjadi satu kesempatan, coba namanya hibah. Dan informasi itu bisa saling memberi atau komunikasi antara kota lainnya ke hibah lain juga. Penguatan organisasi P3A oleh dinas terkait, ini sebenarnya P3A oleh DPM, tenaga pendamping masyarakat. Kalau dulu waktu ada program epidemi itu ada tenaga pendamping dari pemerintah provinsi Jawa Timur. Programnya sekarang sudah selesai, jadi untuk penguatan organisasinya ini oleh dinas terkait. Yang pertama itu dilakukan melalui pendekatan konsep pemberdayaan, ruang lingkup pemberdayaan. Di saat di desa Bapak itu tidak ada IPA, jadi ini melakukan pembentukan organisasi P3A, terus pengembangan organisasi P3A atau itu P3A, pemberdayaan aspek kelembagaan, dan ekonomi, serta legalisasi badan hukum organisasi. Nah, ini dari penguatan organisasi ini seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Jendro awal sampaikan tadi, bahwa harapan kita ini ada semua kita itu tercatat di akte notaris atau legalisasi badan hukum, karena manfaatnya sangat tinggi sekali agar sisa-sisa dari IPA yang masih belum berbadan hukum dan nantinya ini maksudnya adalah mewujudkan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan yang melibatkan masyarakat, dalam hal ini adalah IPA. Terus kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan keberfungsian dari jaringan edukasi itu sendiri. Dan ini manfaat partisipasi P3A atau IPA dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, yaitu yang pertama ini kita bisa lihat ini kegiatan darurat ya Pak. Ini biasanya kalau misalnya ada tanggul jebol apa-apa, kalau misalnya belum ada dan lainnya. Pagi sudah dengan IPA-nya kita bisa dashboard bahwa lokasi ini akan ditanami. Oh, alhamdulillah. Berarti di sini sudah diimplementasikan ya Pak Nggih. Kalau misalnya di HIPA yang lain kebanyakan masih belum Pak. Terus kemudian ada contohnya lokasi ini murid tanggal sekian sampai sekian ada. Alhamdulillah. Yang kedua ada pengajuan kebutuhan air.
Terus yang ketiga ada pemberian masukan dalam hal pengubahan rencana tata tanam, pengubahan pola tanam, perubahan jadwal tanam, dan perubahan jadwal pemberian air. Ini dilakukan pas waktu ada rapat HIPA, Pak. Terus kemudian usulan-usulan ini ada peningkatan jaringan irigasinya. Ke sekunder. Terus kemudian ada penyusunan kebutuhan biaya dalam hal pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan swaklola maupun yang kontraktual. Kemudian untuk ini ada daerah dan jaringan irigasi ini kayaknya saya akan jadi bebek pelangi, Pak. Soalnya kan bapak-bapak yang benar-benar tahu lapangan gimana nih. Ini jadi kalau misalnya jaringan irigasi ini jaringannya mulai dari primer, terus kemudian ada sekunder, terus kemudian untuk daerah irigasinya sendiri adalah daerah yang diairi oleh jaringan irigasi ini sendiri. Kemudian ada tipe-tipe jaringan irigasi. Di Lumajang sendiri adanya yang sederhana, semi teknis dan teknis, tapi kebanyakan sudah semi teknis nih, Pak. Yang membedakan itu sebenarnya cuma ini, ada fungsi ganda sama yang terpisah antara saluran pembuang dan saluran pembuang dan saluran pembuang. Kemudian ini untuk saluran jaringan irigasi sendiri mulai dari bendung, ada intake, kemudian air mengalir ke saluran induk. Sebelum ke saluran induk itu ada alat ukur juga. Jadi setiap ada bangunan pengambilan pasti di situ ada alat ukur debit. Nah ini macam-macam alat ukur debit, ada yang Brempel, ada yang Cipoletti, sama ada yang Thomson. Nah, Thomson ini biasanya adanya di bendungan nggak jarang ada irigasi. Terus kemudian untuk pengumpulan data curah hujan ini maksimal tinggi yang di 10 meter itu 120 cm biar data yang dikumpulkan itu tidak terganggu oleh bangunan-bangunan maupun tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Untuk pengertian dari operasi jaringan irigasi sendiri adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu air irigasi, menyusun rencana tata tanam, sistem golongan, rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu atau bangunan. Normalisasinya nggak maksimal. Tadi sedikit ngobrol sama Pak Hakim juga ada beberapa contoh kasus yang seperti itu. Akhirnya bangunannya satu dibangun tapi airnya tetap tidak sampai karena itu tadi kualitasnya itu nggak bisa dinaikkan. Jadi ini yang kita harus hadapi bersama nih Pak. Jadi kalau misalnya ada yang mau bangun atau apa, kalau misalnya nanti Pak pembangunnya lewat atau Pak Jabarnya lewat, mohon jangan sampai dilarang ya. Maksudnya paling tidak itu diberitahu. Kalau nggak bisa ngomong langsung. Di timurnya memang ada dam. Nah, dam gigir ini sekarang sudah nggak berfungsi, Pak. Ketika anggota IPA atau kami itu kalau mengambil ke sana, mohon maaf Pak, itu yang bawa sembarang lah Pak. Gitu. Nah ini usulan kami supaya untuk ditindaklanjuti karena mohon maaf nggak cukup uang cuma 200 juta. Perkiraan saya nggak cukup. Banyak. Mau berhentinya saya digandol ketua saya ini dulu saya ini mulai tahun 1994 sampai saya kita membentuk organisasi kita utang juga